Perkenalkan, nama saya Firman M dengan NIM 92001201112. Konnichiwa, perkenalkan saya Dian Fadilah Ulfa dengan NIM 9020001200885. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Reski Widianti dengan NIM 9020011200108. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ekonomi makro dengan tema penentuan kegiatan ekonomi, pandangan kasih, Keynes, dan pendekatan masa kini. Berikut adalah penjelasan atau pemaparan dari materi tersebut. Akan membahas pertama yaitu pandangan ekonomi klasik. Para ahli ekonomi yang tergolong dalam masa klasik berkeyakinan bahwa perekonomian yang diatur dengan sistem pasar pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut ahli ekonomi klasik, pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan apabila produsen menaikkan produksinya atau menciptakan barang-barang baru, maka akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang tersebut. Keyakinan para ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste, seorang ahli ekonomi kebangsaan Prancis. Ia mengatakan bahwa penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. Yang kedua yaitu penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Sekarang kita masuk ke tingkat suku bunga dan investasi. Tingkat suku bunga bisa diperlakukan sebagai biaya peminjaman atas instrumen investasi. Bila digambarkan dalam sebuah persamaan, akan terlihat sebagai berikut, yaitu I investasi dilambangkan dengan I sama dengan I investasi dalam kurung R atau suku bunga. Keterangan yaitu apabila investasi dan suku bunga mempunyai relasi negatif, di mana jika suku bunga tinggi maka investasi akan cenderung turun. Demikian pula dengan sebaliknya. Adapun kurva yang dapat kita lihat yaitu kurva fungsi investasi dengan faktor tingkat suku bunga. Nah, dapat kita lihat bahwa karena relasi investasi dan suku bunga negatif, maka kurva yang terbentuk berslope negatif. Kemudian kenaikan tingkat suku bunga dari suku bunga 1 ke suku bunga 2 akan menurunkan tingkat investasi sebesar segitiga dari suku bunga investasi ke suku bunga 1 dan ke investasi dalam kurung ke suku bunga 2, simbol upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, maka para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar, itu upah dan kesempatan kerja. Sebagai kesempatan kerja yang dikehendaki, maka perluasan kesempatan kerja yang berhasil diciptakan selama periode yang sama masih jauh dari harapan. Angka pertumbuhan kesempatan kerja yang berstatus informal masih lebih tinggi dari angka kesempatan yang berstatus formal. Upaya meningkatkan pendapatan kerja dapat ditempuh dari meningkatkan upah. Peningkatan upah ini menyebabkan pengusaha beralih pada teknologi, pada modal yang berarti mengurangi kesempatan kerja. Sebaliknya, usaha memperluas kesempatan kerja cenderung berakibat tingkat upah relatif rendah. Bahkan dalam banyak kasus sampai di bawah ini tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Nah, kita masuk ke permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipenuhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga
perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Nah, sekarang kita dapat melihat gambar kurva di samping, yaitu merupakan gambar kurva permintaan tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan yang terjadi pada pekerja perusahaan ketika upah berubah dengan asumsi modal konstan. Kurva permintaan tenaga kerja memiliki slope negatif dan menggambarkan nilai perusahaan dari kurva modal, kurva produk marginal atau value marginal product atau VMP. Awalnya upah adalah dan perusahaan mempekerjakan pekerjaan tinggi. Pada saat upah turun menjadi perusahaan mempekerjakan 9 pekerja. Nah, kita dapat melihat kurva di samping, yaitu nilai produk marginal perusahaan menurun karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan. Ketinggian kurva permintaan tenaga kerja tergantung pada harga output dan produk marginal. Kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kanan jika output menjadi marginal ke atas. Yang kedua yaitu penawaran tenaga kerja. Adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Analisis penawaran tenaga kerja menganggap bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga kerja maupun perubahan tingkat keterampilan. Untuk mengatakan perubahan tingkat upah terhadap tenaga kerja yang ditawarkan dapat digunakan efek substitusi dan efek pendapatan kurva penawaran jam kerja. Nah, sekarang kita dapat lihat kurva di samping, yaitu kurva menunjukkan bahwa jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah di atas reservasi. Kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan selanjutnya akan berubah jika kesejahteraan sudah membaik dan mempunyai suatu keahlian dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Materi selanjutnya yaitu tentang penentuan tingkat perekonomian. Untuk menentukan kegiatan ekonomi suatu negara, hal yang perlu diperhatikan adalah pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Ketika pendapatan nasional tinggi sedangkan pengeluaran agregat rendah, keadaan barang yang diproduksi tidak dapat dijual, sehingga perusahaan harus mengurangi tingkat kegiatan produksi. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional lebih rendah dari pengeluaran agregat, maka yang harus dilakukan adalah dengan menambah jumlah produksi atau perusahaan melakukan ekspensasi. Ekspensasi di sini akan menaikkan pendapatan nasional dan kesepakatan kerja. Berikutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapatan yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan berikut. 1. Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Kedua, sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Materi berikutnya penentuan tabungan dan investasi menurut Keynes. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Sedangkan penentuan investasi di samping suku bunga dan faktor yang lain menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan, pengembangan masa depan, dan pengembangan teknologi. Berikutnya, perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Pandangan klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga.
Oleh karena itu, perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dalam grafik, A menunjukkan 1. Apabila tingkat upah adalah R0, jumlah tabungan adalah S0. 2. Apabila suku bunga adalah R1, jumlah tabungan adalah S1. Dengan demikian, A menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Pandangan Keynes dalam grafik menerangkan pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat. 1. Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan masa lalu untuk biaya hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional lebih, Y0, masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. 2. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional adalah Y1, tabungan adalah S1. Dan apabila pendapatan nasional YF, jumlah tabungan adalah SF. Berikutnya pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Dalam grafik tersebut, penawaran uang MS dan MS1 dan grafik permintaan uang MND, sumbu tegak menunjukkan suku bunga dan sumbu datar menunjukkan jumlah uang dalam perekonomian dan permintaan uang oleh masyarakat. Kurva penawaran uang berbentuk tegak lurus karena penawaran uang tidak ditentukan oleh suku bunga. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang yaitu MD sama dengan MS akan menentukan suku bunga. Dengan demikian, apabila pada mulanya dimisalkan penawaran uang adalah MS0, maka keseimbangan MD sama dengan MS0 akan diciptakan pada titik E dan suku bunga adalah R. Mengenai penawaran uang, dari MS0 menjadi MS1 akan memindahkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang ke S1 dan menyebabkan suku bunga turun ke R1. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi di negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu pembelanjaan agregat yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, yang keempat ekspor ke pasaran dunia. Perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran, yaitu monetarisme. Monetarisme adalah kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kedua, klasik baru. Klasik baru adalah aliran pemikiran dalam makroekonomi yang membangun analisisnya sepenuhnya pada kerangka neoklasik. Yang ketiga, supply side. Supply side adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Yang keempat, Keynesian baru. Keynesian baru adalah sekolah makroekonomi kontemporer
yang berusaha untuk menyediakan fondasi ekonomi mikro untuk ekonomi keindonesiaan. Demikian akhir dari presentasi kami mengenai penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.